Anak Baize, apakah kamu sudah melihatnya? Pilihan ada di tangan mereka semua. Apa jawabannya? Lagi pula, siapa yang benar? Saat ejekan konyol Kaisar Boneka diteruskan, Jin Wuxilang sepertinya tidak keberatan dengan pertanyaan itu. Kelompok pria itu bergantung padanya dan berlari keluar dalam kekacauan. Dia tidak ingin menjadi musuh boneka itu, tapi saat ini, dia tidak harus berperilaku seperti yang mulia di pengadilan iblis dan membiarkan orang-orang ini bahkan. Saya tidak bisa dekat dengan diri saya sendiri. Tetapi banyak pria kuat baru saja bergegas keluar, tetapi mereka semua berhenti sebelum mereka melangkah keluar dari pintu aula. Pada saat pintu aula Wuxin ditutup, kota Wuxin di luar telah berubah menjadi formasi pembunuhan yang dipenuhi langit, menunggu mereka untuk keluar. Kirim sampai mati. Ini. Banyak orang kuat berdiri di depan aula, tetapi mereka terus meringkuk ke belakang. Karena di luar aula Wuxin, sudah ada kerumunan orang, dan tidak ada pasukan boneka yang menunggu mereka. Tentara boneka seperti tentara yang menunggu, menjaga kuil Wuxin, dan tidak akan melepaskan cara apapun untuk bertahan hidup. Meskipun pasukan boneka ini tidak seganas boneka kekaisaran, mereka bisa lebih baik daripada yang luas. Ini jelas merupakan kekuatan agung yang tidak kalah dari kaisar. Apa yang membuat banyak orang kuat semakin gemetar adalah bahwa mereka benar-benar melihat boneka di kejauhan berkumpul bersama sedikit demi sedikit, seperti koloni semut, dan kemudian bagian-bagian dari seluruh tubuh, lengan, kaki, digabungkan bersama, memberi keluar dentang emas, suara besi dan kemudian menjadi boneka yang lebih ganas. Tidak hanya itu, kota Wuxin tampaknya merupakan rangkaian pembunuhan yang canggih. Saya melihat istana Tao bangkit dari tanah, berubah menjadi boneka seperti Fajra, dan rasa penindasan yang dipancarkannya membuat banyak orang kuat tidak berani keluar dari istana di semua langkah. Ini, tidakkah kamu memberiku cara untuk bertahan hidup? Yang mulia, tolong bawa kami keluar. Wajah Jin Wuxilang juga jelek, meskipun boneka ini tidak bisa menghentikannya, tetapi kaisar boneka memadamkan pertempuran, artinya sangat jelas. Jika jalan ini tidak terhalang, Jin Wuxilang tidak keberatan memberikan sedikit bantuan, bahkan jika dia membeli hati orang untuk istana iblis kunonya. Tetapi dengan begitu banyak boneka, tampaknya semua orang kecuali mereka dan para murid Raja Dewa akan terjebak dan terbunuh di sini. Boneka terus-menerus digabungkan, berubah menjadi boneka yang lebih agresif, dan bahkan ketika boneka yang awalnya tidak lebih dari satu orang dikumpulkan bersama, mereka berubah menjadi raksasa besar, dan kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Ini juga boneka. Setidaknya boneka yang dibuat oleh kaisar, keuntungan besar atas makhluk hidup. Yang kuat dari daging dan darah dapat bergandengan tangan, tetapi berapa banyak orang yang dapat hidup dan mati dengan saudara dan saudari. Terlebih lagi, mudah untuk bergabung, tetapi sulit untuk meledakkan kekuatan gabungan dari serangan naga dan ular dan susunan pembunuhan bintang 7 Kaisar Ke. Tapi bonekanya berbeda. Boneka yang dibangun oleh kaisar boneka dapat membubarkan dan mengubah pasukan yang perkasa, berkumpul bersama untuk mengumpulkan kekuatan dan mengurangi jumlahnya. Tetapi kekuatannya lebih terkonsentrasi. Boneka itu memang jenius, dia telah mempelajari cara wayang hingga ekstrim. Bonekanya bisa digabungkan, dan dia hanya bisa diperintah olehnya. Tetapi berapa banyak orang di antara yang kuat? Terlebih lagi, Qin Yichen saat ini tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi di luar kuil Wuxin. Dia ditekan oleh generasi pertama Kaisar Boneka, dan murid surga naga matahari yang menyala-nyala mendesak secara ekstrim. Tetapi dia melihat pipi boneka itu. Lapisan itu lemah, tapi sebenarnya tersembunyi. Perisai pola 10.000 dao. Mundur saja. Wajah Qin Yichen pucat, dan pada jarak yang begitu dekat, ketika murid langit naga matahari yang menyala-nyala meledak, otaknya telah terbakar ketika dia digantikan oleh kaisar kuat lainnya. Tetapi generasi pertama boneka itu begitu kuat sehingga Qin Yichen hanya merasa bahwa matahari yang terik di antara alisnya tidak membunuh boneka itu, dan bahwa tubuh, gagang, dan bila bawaannya akan benar-benar patah. Pada saat ini, saya melihat leluhur bayi darah melihat boneka yang perkasa, mau tidak mau melihat ke belakang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika Anda kehabisan aula Wuxin, Anda tidak dapat kehabisan kota Wuxin, kan? Meskipun boneka-boneka ini tidak bisa menghentikannya, dia bisa merasakan kengerian kota Wuxin. Jika bukan karena Bai Guanxing yang menyelamatkannya, kota Wuxin akan dapat menahannya dan Yu Qian'er dari membunuhnya. Melihat gagak emas silang lagi, leluhur bayi darah secara bertahap mengangkat seringai. Pada saat itu, Kaisar Wei yang kejam dan pembunuh dari leluhur bayi berdarah langsung mengubahnya menjadi manusia berdarah. Dia awalnya seperti anak kecil, tetapi pada saat ini, pria berdarah itu setinggi Shuro, seperti binatang buas, dan bau darah yang menyengat membuat semua mata yang kuat diselimuti darah. Boneka, kamu tidak punya niat untuk melepaskan Lao Su. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Aku melihat pria berdarah Shuro itu memegang pisau daging, seolah-olah Shuro turun ke dunia, membantai dunia,
Pisau jagal itu seperti menyembelih babi dan anjing. Dan disembelih sesuka hati. Seolah-olah semua makhluk di dunia dianggap sebagai babi dan anjing. Tapi pisau daging ini penuh dengan kekuatan agung. Dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa leluhur bayi darah akan datang untuk membantu dirinya sendiri. Bayi berdarah. Boneka itu tiba-tiba bergetar. Dia masih membunuh putra Baize. Tetapi melihat lengannya terpisah darinya. Berubah menjadi cakar harimau yang ganas. Terbang keluar. Seolah menembus jantung leluhur yang berdarah. Blood Baby. Kaisar ini tega untuk mengampunimu. Tidakkah kamu tahu bagaimana mempertahankannya? Boneka itu sangat marah. Tetapi leluhur dari Blood Infant menebasnya. Taktik pedang horizontal yang ganas membuat Qin Yichen kagum. Jika dia mengatakan bahwa pedangnya adalah untuk perang. Lahir. Untuk menerobos dunia. Leluhur bayi darah harus disembelih. Itu adalah pisau pembantaian. Khusus. Diinginkan untuk membunuh. Leluhur bayi berdarah jelas merupakan pria kuat yang telah terkenal sejak lama di alam semesta kuno. Meskipun prajurit kekaisaran yang seperti membunuh babi dan menyembelih pisau tampaknya mempengaruhi kekuatannya, justru karena itu seperti membunuh babi dan menyembelih sapi sehingga nenek moyang bayi darah itu begitu terkenal. Tanda seru. Kekuatan leluhur bayi darah pasti harus berada di atas langit bulan iblis. Pisau ini memotong secara horizontal, menghancurkan cakar harimau, dan mengubah langit penuh darah. Menebas generasi pertama kaisar boneka dalam kemarahan. Persetan denganmu. Apakah kamu bodoh seperti Lao Su? Setelah membersihkan putra Baize, yang berikutnya harus berurusan secara khusus dengan Lao Su? Tanda seru. Aku tidak punya Tuan Raja Dewa, dan tidak ada orang tua Tuan Iblis. Aku percaya pada pisau di tangannya. Leluhur berdarah itu tidak bodoh. Mengapa boneka itu melepaskan Jimu Silang dan Yue Gaoge? Apakah Yue Gaoge lebih baik darinya? Apakah Golden Usiro lebih baik darinya? Juga, karena Jimu Silang dan Yue Gaoge memiliki pendukung. Dan dia tidak melakukannya. Dia tidak bisa pergi. Jangan lihat apa yang dikatakan boneka itu dengan baik. Tetapi setelah mengalahkan Bai Guanxing sampai mati, membuat kaisarnya sendiri menjadi boneka, bukankah itu hal yang indah? Tuan Bai, jangan lupa, hari ini Anda berhutang banyak pada Lao Su. Nenek moyang bayi darah menyerah. Ini adalah kasus tanpa pendukung. Tetapi dia bisa pergi ke hari ini tanpa pendukung dan dia bukan vegetarian. Dia menyinggung boneka itu. Dan jika dia menyinggung, dia akan tersinggung sampai mati. Lebih baik membunuh pihak lain. Patah tulang dan potong daging. Saya melihat leluhur bayi darah ditampar secara tiba-tiba. Teknik pedangnya berantakan. Benar-benar seperti tukang daging yang menyembelih babi. Namun, Qin Yichen terkejut mengetahui secara tidak sengaja bahwa leluhur bayi berdarah benar-benar mengikuti hukum dengan pisau. Dan setiap potongan seperti koki paling bijaksana. Dan lengan boneka generasi pertama dipotong sepotong demi sepotong. Dan setiap pisau bisa digunakan daging dan darah terbang. Potong tulang yang tebal.